Genderang pemilihan kepala daerah serentak 2020 resmi ditabuh dan dimulai di tengah ancaman pandemi COVID-19 yang menjangkiti Indonesia sejak awal Maret lalu. Indonesia punya sejarah baru untuk pilkada serentak 2020. Bukan hal mudah melaksanakan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Banyak penyesuaian yang harus dilakukan. Pemerintah bahkan sampai mengundurkan gelaran pemilihan kepala daerah itu dari 23 September menjadi 6 Desember 2020. Masa dari pasangan calon kepala daerah kian bersolek dan bersiap. Namun, geliat demokrasi tersebut dinilai tak hanya membawa riuh pesta hingga akhir tahun, namun juga duka corona. Banyak hal baru yang harus dilakukan KPU untuk memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang diikuti 7 daerah di Sumatera Selatan berlangsung aman sesuai dengan standar protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Pilkada di Sumsel diikuti 7 kabupaten, yakni Ogan Komering Ulu, Musirawas, Ogan Ilir, Oku Selatan, Oku Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, dan Musirawas Utara. Sebagai informasi, untuk daftar pemilih tetap Pilkada 7 kabupaten kota di Sumsel pada 9 Desember 2020 mendatang, yakni Mura pada 2019 memiliki DPT sebanyak 289.544 suara, Muratara sebanyak 148.678, kemudian Ogan Ilir sebesar 288.973 pemilih. Penukal Abab Lematang Ilir sebanyak 131.576. Ogan Komering Ulu sebanyak 258.062 suara. Oku Selatan sebanyak 269.099 pemilih. Dan Kabupaten Oku Timur jumlah DPT-nya sebanyak 487.124 pemilih. Pada 4 September 2020, pendaftaran pasangan calon pemilihan kepala daerah pun dimulai. Seluruh paslon mendaftarkan diri ke kantor Komisi Pemilihan Umum setempat. Sesuai dengan jadwal program dan tahapan pemilihan serentak tahun 2020, pada hari pertama bakal pasangan calon Ilyas Panji Alam dan Endang PU hadir mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Ogan Ilir. Bakal pasangan calon yang diusung oleh PDIP, Golkar, Berkarya, Hanura, dan PBB dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen pencalonan hari tersebut dan dinyatakan keabsahannya dan diterima langsung oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir. Para relawan dan 5 partai politik pendukung, masing-masing PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang, dan Partai Berkarya. Dan kita mengadakan deklarasi bahwa kita sudah sepakat berpasangan. Selanjutnya pukul 14.00 kita bersama-sama didampingi oleh partai pendukung, partai pengusung, 5 partai, juga para relawan dan pengurus partai. Saya calon Bupati Ogan Ilir Haji Muhammad Ilyas Panji Alam dan Bapak Endang Putra Utama Ishak, calon wakil bupati, mendaftar di KPU Kabupaten Ogan Ilir. Sudah diperiksa, semuanya lengkap tanpa kurang suatu apapun dan berkasnya diterima. Demikian barangkali sementara. Sah dan dinyatakan lengkap. Selanjutnya berkas itu? Berkasnya selanjutnya akan kami lakukan verifikasi. Berapa lama? Berapa lama verifikasinya? Sampai tanggal berapa? 6 sampai dengan tanggal 12 September akan melakukan verifikasi. Pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir. Proses pendaftaran itu berjalan dengan cepat, tapi proses penelitian berkas itu yang menjadinya lama proses itu. Karena kita harus meneliti berkas dengan teliti, karena ada indikator keabsahan yang harus kita ikuti sesuai dengan petunjuk KPU dan petunjuk teknis pada proses pencalonan ini. Dan hasilnya tadi? Dinyatakan diterima. Sementara itu dari Kabupaten
Ogan Komering Ulu, pasangan Goriana Aziz dan Johan Anwar bersama 12 partai pendukung langsung mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Oku ke Kabupaten Oku. Pasangan ini berpotensi menjadi calon tunggal setelah 12 parpol yang ada di parlemen mendukung pasangan ini. Pertimbangan kita mendaftar lebih awal ini apa, Pak? Kan masih ada beberapa hari, Pak? Ya memang tahapannya kan lebih tanggal 4, 5, 6. Tanggal 4, tanggal 5, 6. Lebih cepat kan lebih bagus. Segala pekerjaan lebih cepat lebih bagus. Tapi harus hati-hati. Hati-hatinya itu apa? Jangan sampai ada yang masih ada kekurangan. Kami sudah teliti, jauh-jauh hari sudah teliti persyaratan yang ditentukan itu. Seperti apa, Pak? Ya pertama terima kasih. Mereka telah bersedia mengarahkan dukungannya mengusung kami berdua dengan Pak Johan. Itu sebenarnya anugerah lah itu. Bagi kami berdua anugerah. Karena kami tidak nyangka. Bukan ada tujuan harapan kami untuk mengambil semua partai itu enggak. Tapi mereka ternyata setelah kita mendaftar dari awal, memang seluruh partai kami daftar dari awal. Jadi semua partai itu kami daftar dari awal. Kami sudah melakukan fit in proper test dari masing-masing partai. Seluruh apapun yang disarankan oleh semua partai itu kami turut. PKPU 9 perubahan keempat dari PKPU 3 tahun 2017 bahwa tahapan pencalonan telah dilaksanakan, dan di PKPU 5 disebutkan hari ini sampai dengan tanggal 6 akan dibuka pendaftaran pencalonan. Untuk di Oku sendiri melalui jalur perseorangan tidak ada, karena semuanya gugur di administrasi, tinggal melalui jalur partai saja yang dapat mendaftar ke KPU. Di hari ini hampir seluruhnya sudah seluruhnya B1 KWK yang didaftarkan ke KPU itu mengusung satu pasangan calon dan satu B1 KWK yang tidak dihadiri oleh satu DPC Partai Amanat Nasional, dan kita tunggu saja mungkin ada perubahan atau tidak terkait dokumen yang disiapkan. Artinya dengan situasi ini bahwa seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPR sudah mengusung satu pasang calon yang mendaftarkan 4. Tapi kami tetap melakukan pembukaan pendaftaran sampai dengan tanggal 6 sesuai dengan tahapan PKPU 5 tahun 2020. Di hari yang sama, dua pasangan calon Kolonel Infanteri Haji Ruslan Tami dan Dr. Herli Sunawan serta Haji Lanosin dan pasangan HM Adi Nugraha Purnayuda mendaftarkan diri ke KPUD Kabupaten Oku Timur. Dua paslon mendaftar di KPU sebagai calon bupati dan wakil bupati Oku Timur. Pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Oku Timur tahun 2020 yang sudah dibuka ini diikuti dengan protokol kesehatan. Dari Kabupaten Musirawas pada hari pertama dengan menerapkan protokol kesehatan, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Musirawas secara resmi menerima berkas pendaftaran bakal pasangan calon atau paslon bupati dan wakil bupati Musirawas pada pemilihan kepala daerah di tahun 2020. Petahana Bupati Musirawas mendaftarkan dirinya bersama pasangannya Mulyana ke KPU Musirawas. Dan supportnya pada hari ini, hari pertama pembukaan pendaftaran bakal pasangan calon. Yang kedua, kami menyampaikan permohonan maaf, mungkin suasananya agak berbeda dikarenakan memang kondisi saat ini kita masih pandemi COVID-19, kemudian kami dibatasi dengan aturan. Sebelum kami melakukan kegiatan ini, kami sudah memfikkan atau memfinalkan dengan LU Bapaslon dan partai politik, kemudian dari pihak Polres dan dari sahabat kami Bawaslu, bahwa untuk dalam rangka menjalankan protokol COVID maka dibatasi. Akan tetapi kami menyiapkan ruang untuk Bapak Ibu menyaksikan dalam prosesi pendaftaran yang akan berlangsung nantinya. Kemudian bisa juga disaksikan di media sosial. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan kita semua mendoakan, walaupun kita menghadapi cobaan yang berat, kita mengikuti protokol COVID, dan saya merasa bahagia bangga aturan yang telah ditetapkan pemerintah, karena kita ingin rakyat kita, walaupun pesta ini akan terus kita laksanakan, tetapi kita lebih mengutamakan keselamatan masyarakat, khususnya rakyat Musirawas yang ada di 186 desa, 13 kelurahan, 14 kecamatan. Kewajiban kita bersama, ini yang paling utama adalah keselamatan masyarakat.
Musirawas. Dan ini telah kita lakukan dengan kita mengikuti protap. Mudah-mudahan ini dapat terus kita pertahankan. Di lokasi yang berbeda pada hari yang sama, dikawal ratusan pendukung dan partai politik mengusung dua pasangan calon, HM Sarip Hidayat dan Suryan Sofyan, dan paslon Devi Suhartoni serta Inayatullah melakukan pendaftaran sebagai kontestan dalam Pilkada Kabupaten Gunung Tara yang akan bertarung pada 9 Desember mendatang. Pasangan petahana calon Bupati dan Wakil Bupati Heri Amalindo dan Sumario mendatangi kantor KPU Pali untuk mendaftar Pilbub Pali 2020. Dari dua pasangan paslon Kabupaten Pali, Heri Amalindo yang diwakili Sumariono pertama kali mendaftar di KPU Pali. Pak Heri Amalindo sesuai dengan keterangan dokter saat ini dalam perawatan dokter akibat kesehatan beliau memang belum baik. Benar, untuk itu saudara-saudara kita datang kepada KPU yang menyatakan beliau sedang dirawat dokter. Sesuai dengan B1 KPK yang telah kami terima, PAN ada B1 KPK di kami per tanggal 31 Maret 2020. Untuk itu kami tetap membawa rekan-rekan PAN bergabung kepada kami. Dilakukan pendaftaran untuk pasangan calon Insinyur Haji Heri Amalindo MM dan Dr. Andes Haji Sumarjono, dan telah kami lakukan verifikasi baik itu BKWK, B1 KWK dan persyaratan-persyaratan lainnya, dan kami pastikan bahwa untuk persyaratan berkas pasangan calon itu adalah lengkap, dan akan dilanjutkan untuk tahapan selanjutnya itu adalah tes kesehatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 dan 9 September 2020 di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, dan nanti kami akan lakukan verifikasi faktual. Ada beberapa poin yang kami akan lakukan verifikasi, baik itu terkait dengan surat keterangan dari pengadilan niaga maupun dengan ijazah untuk tingkat SMA yang kita lakukan verifikasi. Dan hari ini telah selesai untuk pasangan Insinyur Haji Heri Amalindo dan Dr. Andes Haji Sumarjono.